Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Di dalam MK atau meditasi Kristiani dibicarakan mengenai kehendak bebas dan ego. Nah, kita akan melihat kehendak bebas dan ego itu dalam perikop hari ini. Tentu saja Bapak, Ibu, dan saudaraku bisa memahami apa maksud kehendak bebas dan apa maksud dari ego itu. Tetapi mari kita lebih dalamnya kita akan lihat dari perikop ini. Kita fokuskan pada orang yang sakit kusta dan disembuhkan itu, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama kita dengarkan bacaannya terlebih dahulu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya hormati, sekiranya seperti orang kusta itu ada di medan perang bersama pasukannya, mungkin komandan pasukannya itu akan langsung menembak kepalanya terlebih dahulu, lalu tidak mengganggu anggota pasukan yang lain. Kalau di dalam masyarakat, mungkin orang kusta itu akan kemudian menjadi bahan pembicaraan satu kampung, ataupun mungkin dia akan diberi label atau dicap sesuatu cap yang jelek. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang Israel pada zaman dahulu ditindas di Mesir. Penindasan yang paling mengerikan adalah setiap bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Untung saja Musa itu lepas dari pembunuhan. Lalu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dengan berbagai-bagai mujizat, berbagai-bagai hal yang membuat mereka tercengang, membuat mereka menjadi bersemangat. Namun apa yang dirasakan alami oleh umat Israel itu tidak serta-merta membuat mereka menjadi orang-orang yang menurut terhadap kehendak Allah. Tidak. Mereka semua yang keluar dari Mesir, tidak ada yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, kecuali hanya ada beberapa orang. Salah satunya adalah Yosua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang Israel pada zaman Tuhan Yesus sudah diberi berkat rahmat yang luar biasa. Apa berkat rahmatnya? Adalah Tuhan Yesus sendiri yang hadir di tempat itu.
yang mau menyembuhkan banyak orang, mengusir orang sakit. Itu menjadi berkat rahmat bagi mereka semua. Tetapi kok ada saja orang yang malah menjadi pengganggu. Demikian pula Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih. Secara keseluruhan bahwa Tuhan Yesus hadir sebagai Mesias. Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan atau umat Israel adalah elit-elitnya, para imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat, tidak setuju dengan keadaan itu. Mereka tidak mau hal itu, tidak menginginkan rahmat itu. Lalu apa yang kemudian terjadi? Kemungkinan adalah mereka akan memperoleh hukuman yang setimpal. Seperti apa yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka yang keluar dari Mesir tidak bisa masuk ke dalam tanah yang terjanji, kecuali hanya beberapa orang saja. Salah satunya yang tadi saya katakan adalah Yosua. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ego dan kehendak bebas itu memang luar biasa bagi kita. Bagi Tuhan, kamu mau pakai egomu atau mau pakai kehendak bebasmu terserah. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan memberi kasih kepada kita, menyerahkan kasih itu, menyerahkannya kepada kita. Apakah kita mau menerima? Kita semua hari ini, apakah kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan? Apakah kita sudah mau menerima apa yang diberikan Allah kepada kita? Salah satunya adalah Allah memberikan puteranya kepada kita menjadi Mesias kita, menjadi penebus kita, menjadi penyelamat kita. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, belum paham hal ini adalah berkat, adalah rahmat bagi semua orang. Kita yang menjadi orang Kristiani itu diberi label Kristen karena kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Kita beriman kepada Kristus, lalu kita diberi label cap Kristen. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudaraku yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya juga sama seperti kita diberi berkat rahmat, keselamatan itu. Keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus, melalui Kristus Yesus. Hanya saja apakah kita mau menerima berkat itu atau tidak? Apakah saudara-saudara, teman-teman semua yang belum percaya itu mau menerima atau tidak? Seperti yang kita bicarakan tadi, kehendak bebas dan ego kita mau dipakai terus-terusan lebih besar daripada kasih Allah atau tidak? Bapak, Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita semakin lama semakin memahami berkat-berkat Allah. Semakin lama semakin menyadari bahwa kita memperoleh berkat itu mungkin sampai pada hal-hal yang sangat kecil. Meski kita kadang-kadang menginginkan berkat-berkat atau rahmat-rahmat yang luar biasa. Amin.